Selamat hari Minggu dan salam sehat Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita telah melalui Minggu Paskah dan beberapa minggu ke depan kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan kemudian berlanjut dengan Pentakosta, turunnya Roh Kudus ke dunia ini. Saudaraku yang kekasih, marilah kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada minggu ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat yang pertama hingga yang kelima. Saya bacakan firman itu untuk kita semua. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang kekasih, minggu ini disebut Minggu Misericordias Domini. Artinya, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi, alam semesta, cakrawala, bumi dengan segala isinya, laut dan daratan, cakrawala dengan bintang-bintang, galaksi, matahari, bulan dan lain-lain, menggambarkan kebesaran Tuhan, menggambarkan ciptaan Tuhan, dan ciptaan itu penuh dengan kasih setia dari penciptanya, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku yang kekasih, lihatlah cakrawala itu, bintang, bulan, galaksi-galaksi, planet dan lain-lain yang sampai hari ini belum dapat diteliti ataupun dimiliki oleh dunia ini. Begitulah luar biasanya ciptaan Tuhan itu untuk kita semua. Lagu rakyat Swedia yang tertulis dalam Kidung Jemaat nomor 64 menyaksikan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Misericordias Domini. Bumi, alam semesta penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada pesan firman Tuhan untuk kita semua yang sangat perlu kita simak dan kita pikir ulang. Yang pertama, ungkapan yang berbunyi, kenallah Tuhan, maka engkau akan mengenal dirimu sendiri. Kenallah Dia, maka kamu akan tahu siapa dirimu. To know God is to know yourself. Kalau kita bicara tentang Allah yang dinyatakan dalam firman ini, disebut di sini, puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Karena Dialah Allah yang penuh kasih setia untuk selama-lamanya. Kasih setia yang selama-lamanya itu artinya dalam praktisnya, Dia tetap tidak berubah-ubah. Dia konsisten dari awal A sampai akhirnya juga tetap A. Dia tidak berubah. Sungguh beda dengan manusia.
manusia kasih setianya berubah-ubah. Hari ini teman, besok jadi lawan. Kemarin dia mengasihi, sekarang dia membenci. Berubah-ubah. Janjinya juga begitu. Tidak dapat dipegang untuk seterusnya. Makanya ada ungkapan atau lagu yang berbunyi, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Itulah manusia yang berubah-ubah itu, yang terkadang susah untuk dipegang janjinya dan diingat akan kesetiaannya. Tetapi firman ini mau menyampaikan kepada kita, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Demikian dikatakan dalam ayat yang pertama tadi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang kekasih, marilah kita lihat bagaimana manusia, sikap sifat yang berubah-ubah. Mari kita lihat bagaimana sejarah perjalanan umat Israel. Umat Israel itu dimerdekakan, dibebaskan dari Mesir dan berkata, haleluya, terima kasih, puji Tuhan. Tapi tidak lama kemudian, tatkala mereka di tepi laut Teberau atau Laut Merah itu, dan dari belakang pasukan dari Firaun telah mengejar mereka mau menangkap kembali, mereka berkata, kenapa begini? Di mana dia? Kenapa begini Tuhan? Apa kami mati percuma? Begitulah sikap yang berubah-ubah itu. Mereka selamat diseberangkan ke seberang oleh kuasa Tuhan. Dan pasukan-pasukan Firaun mati tenggelam, dihanyutkan oleh air laut itu. Sejarah berjalan terus. Saat mereka dalam perjalanan, mereka lapar. Dan mereka berkata kepada Musa, lebih baik kami kembali sebagai budak ke Mesir. Di sana penuh makanan yang enak. Daripada di gurun ini kami mati kelaparan. Bersungut-sungut. Dan Tuhan memberikan mereka manna. Kemudian diberi juga daging melalui burung puyuh yang hadir. Diberi air minum. Dan mereka sesudah itu berkata, terima kasih, puji Tuhan. Tapi kemudian mereka berubah dan mereka kembali bersungut-sungut. Makanya mereka menciptakan lembu emas di Gunung Horeb. Mereka lebih senang menyembah sesuatu atau menyembah dewa yang mereka boleh pegang, boleh lihat. Mereka boleh langsung bicara, mereka menyampaikan permohonan dan permintaannya. Itu lebih enak dan lebih gampang daripada beribadah kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Walaupun dia sebenarnya penuh dengan kasih setia selama-lamanya. Itulah manusia dengan sikap yang berubah-ubah. Saudaraku yang kekasih, dari contoh itu mari kita simpulkan bahwa Allah itu penuh dengan kasih setia untuk kita. Dan sampai hari ini dalam perjalanan sejarah hidup kita pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain, dengan umat Tuhan, sampai hari ini Tuhan memelihara kita dengan kesetiaannya. Dan kita boleh berkata, Ebenezer sampai hari ini di sini
Tuhan memberkati kita. Dan demikian untuk besok dan tahun-tahun ke depan. Itulah pesan yang pertama kepada kita. Belajarlah tentang Tuhan supaya kamu mengenal siapa dirimu. Ingatlah kasih setia Tuhan yang selama-lamanya beda banget dengan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Pesan yang kedua, setialah kepada Tuhan, ikuti hukum Tuhan, dan lakukanlah keadilan. Saya ulangi sekali lagi. Setialah kepada Tuhan, ikuti hukum Tuhan, dan lakukanlah keadilan. Setia artinya terpercaya. Orang percaya harus dapat dipercayai. Dimanapun dia berada dan kapanpun waktunya, dia dapat dipercayai karena dia orang percaya. Kepada jemaat di Smyrna, Tuhan yang Alfa dan Omega itu berkata, "Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu dan penderitaanmu. Tapi aku berkata kepadamu, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan itu." Setia sampai mati, dan Tuhan akan memberikan mahkota keselamatan. Wahyu pasal 2 ayat 10. Saudaraku yang terkasih, hidup dan ikuti hukum Tuhan, itulah landasan hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Dia. Hukum di sini bukan berarti susunan daripada pasal-pasal KUHP dan lain-lain, tapi hukum di sini berarti hukum kasih yang harus dilakukan, dipraktekkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu, maka dengan demikian kamu dapat mengasihi temanmu, saudaramu, sesama manusia." Vertikal kepada Tuhan, benar-benar kita mengasihi, maka horizontal kepada sesama manusia di kiri kanan kita, kita dapat mengasihi mereka. Saudara,